Hai semuanya, kembali lagi nih ya di acara kesayangan kalian yang tentunya akan membuat 10 menit dari hari minggu kalian berfaedah nih ya dengan belajar bahasa dan budaya Korea lewat lagu-lagu kekiniannya K-pop bersama saya DJ Gita dan saya DJ Kevin di acara paling bergengsi yaitu Kampus K-pop. By the way nih ya Kev, di Korea ini udah mulai memasuki summer nih ya, dan mendadak minggu ini langsung jadi panas banget gak sih? Bener, kayak udah mulai gerah gitu gak Yes, sih? gila. Udah mulai nih bawa-bawa yang kipas angin kecil itu gak sih, yang portable dibawa kemana-mana nih ya, sama gue juga sih ya. Apalagi di kantor gue AC-nya tuh suka gak dinyalain dong, ya ampun hemat listrik banget ya. Dasar ya, tapi kita nih ya memang masih dingin pun komplain, musim dingin, musim panas juga komplain gini ya. Manusia emang gak pernah puas sih ya. Bener. By the way, daripada komplain kelamaan nih ya, yuk kita langsung cus bahas lagu minggu ini nih. Para Aroha, mana nih suara kalian? Lagu pertama dari idola kalian yang akan kami bahas di kampus K-pop minggu ini adalah Nok atau Nol Chajaga by Astro. Ganteng ya. Tapi sebenarnya Astro tuh yang lain membernya juga ganteng. Kenapa cuma Doi doang gitu loh yang di Iya, solo? tapi dia yang Paling sih memang. Gue suka Moonbin. semua disebut nanti ya. Baju bagus deh. Gue suka kalau yang seragam kayak gini tonnya sebenarnya lebih kayak oh, gue suka dia nih, si Jin keren. Tapi sama Chan tuh beda banget ya. Moonbin ganteng. Gue terlalu bias sama satu member, ntar gue dia apa-apain gak ya sama orang-orang penonton. MJ. Lu berani nggak rambut lo dicat warna pink? Enggak. Coba dong Iya. sebelum di masa tua kan. Yun Sanha. Mereka juga kayaknya masih muda-muda ya. Laki-laki. Pria. Chanu yang paling Chanu sih yang paling bener-bener soft sih mukanya kayaknya memang. Another level gitu loh. Another level. Dan dia yang paling tinggi deh kayaknya. Emang animated banget sih Chanu mukanya ya. Kayak emang manhwa kartun gitu. Jinjin. Kan keren kan dia. Lucky and Jinjin. Oh, Moonbin. Uri Moonbin nih. Moonbin shi, Moonbin nim. Tapi dia yang paling pendek. Tapi kayaknya main dancernya gak sih? Paling powerful banget kalau ngedance tadi Jinjin. Oh, nggak ada nafas-nafas ya? Ada. Saya juga capek ngeliatin kamu mas ganteng-ganteng semua. Yoksi terakhir. Astro Nok. Lirik pertama yang akan kita bahas nih adalah Dan aji kiriwo niga. Aku masih rindu padamu gitu. Geri words. Nah, geri itu nih ya kependekan dari
그렇게도 nih ya guys, yang dipakai untuk memberikan suatu kata adjektif atau kata sifat menjadi mempunyai rasa atau makna lebih atau sangat atau sebegitunya nih ya. Contohnya di sini adalah si Astro di sini rindu sama kekasihnya kan ya. Tidak hanya rindu saja tapi sangat rindu. 그리워 gitu. Jadi menekankan si kerinduannya itu. Kalau dia tuh sangat rindu gitu. Iya bener banget. Jadi kalau contoh lainnya nih ya seperti 그리 좋아, kamu suka itu ya sama dia. 그리 이상해, dia seaneh itu ya. Kalau di Indonesiain sebegitunya gitu tuh ya kurang Sebegitu lebih. sukanya sama dia gitu kan. Bener-bener. Nah, lirik yang akan kita bahas selanjutnya nih ya. 너란 신호가 느껴져와. Aku bisa rasakan kehadiranmu. Shino nih ya. Jadi buat yang pada suka Twice nih, pasti familiar banget dengan lagu Signal kan ya. Nah, Shino itu artinya sebenarnya signal. Di Korea cukup sering dipakai perumpamaan ini nih. Jadi kalau di lagunya ini sendiri, Shino yang dimaksud itu adalah para member Astro ini bisa merasakan tanda atau kehadiran si ceweknya atau kekasihnya nih. Jadi kalau di Korea nih ya, Shino itu sering dipakai kalau misalnya mau mengungkapkan atau menjelaskan suatu perasaan atau firasat seseorang nih ya. Biasanya itu dipakai di situasi seperti ini. Wah, gue merasakan A nih. Firasat gue kayaknya B akan terjadi deh gitu nih ya. Mungkin misalnya kalau lagi mau dibagiin hasil ulangan nih ya yang masih sekolah nih ya. Karena lo tahu lo gak belajar, lo punya firasat nilai lo jelek gitu. Jadi lo ngomong, Shino gak onda, Shino dapat nilai jelek, tanda-tanda dapat nilai jelek gitu. Firasat atau tanda dapat nilai jelek maksudnya nih ya. Tapi di suatu situasi seperti ini, yang lebih sering dipakai itu adalah nekimi onda. Wah, rasanya udah dateng nih, udah kerasa nih Udah firasatnya. Sebenarnya iya sih kalau kita ngomong tiba-tiba kayak Shinoka Onda gitu. Orang tuh bisa ngerti ini kayak kayaknya mesti ke toilet nih, udah ada rasa-rasa gitu loh. Jadi makanya hati-hati ya guys ya. Nggak langsung bilang, tergantung situasi nih ya kadang-kadang. Mulai ada itu apa? Panggilan alam. Gitu. Yuk kita lanjut. Nah, lalu selanjutnya adalah 매일이 빛나 새로운 세계로. Pergi ke dunia yang bersinar setiap hari. Wow. Nah, sekarang kita akan coba untuk belajar menghitung hari nih ya. Jadi sebelumnya, mail di sini itu adalah setiap hari nih. Jadi mail atau 맨날, tapi 맨날 itu biasanya dipakai untuk diucapkan saja sebenarnya nih ya guys ya. Jadi kalau dalam tulisan biasanya pakainya mail. Masih pakai mail. Nah, terus mungkin banyak di antara kalian yang udah familiar dengan sistem perhitungan Korea kan, seperti il, i, samsa, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, kalau mau menghitung hari itu, sebenarnya ada sistem perhitungan yang lain nih guys. Bener-bener. Dan gue pun jujur sebenarnya nggak hafal nih ya sama sistem perhitungan menghitung harinya Korea nih ya. Jadi kalau mau ngomong 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya itu ungkapan yang dipakai adalah haru, itel, sahe, nahe, datse, yotse, ire, yodure, ahre, yorhe. Itu sampai 10 hari nih ya perhitungannya. Tapi zaman sekarang nih ya sebenarnya orang-orang Korea pun biasanya hanya pakai sampai nahe nih, yaitu 4 hari. Seterusnya ya dilanjutin aja kayak oil, yugil, ciril, paril gitu nih ya. Jadi sistem menghitung hari seperti itu memang biasanya masih sering dilakukan oleh orang-orang yang udah tua gitu ya. Dan kalau gue pribadi kayak haru itu itu masih sering denger nih ya, masih sering pakai juga. Tapi udah kayak seterusnya kayak udah lanjut pakai angka Korea biasa udah sih. Nggak hafal juga habis nahe apa ya gitu kan ya, udah lupa. Dan tambahan ya di Korea juga cara mereka ngomong kayak 3 hari 2 malam itu juga agak berbeda nih ya sama di Indonesia nih. Jadi kalau di Korea itu dibalik, jadi 2 malam 3 hari nih. Familiar pastikan dengan acara Ilbak Il nih ya, yang artinya 1 malam 2 hari gitu. Padahal kalau bahasa Indonesia kan dibalik kita cara ngomong ya kan, 2 hari 1 malam gitu. Lanjut ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang ini nih ya. 어두운 밤은 끝이 날 거야. Malam kelam akan berakhir. Lanjut ya. 우릴 스쳐 지나갈 거야. Itu akan meninggalkan kita. 모두 새로워질 거야. Semuanya akan menjadi baru. Jadi endingnya kan koya ini ya. Sebenarnya ini adalah kependekan dari koshita. Nah, jadi grammarnya artinya itu adalah akan atau mau melakukan. Nah, sebenarnya kalau dalam percakapan koshita itu malah kayak
nggak pernah dipakai sebenarnya nih ya. Jadi langsung panggilnya kayak pakainya koya-koya aja, gitu. bener-bener. Ini versi kasual atau santainya by the way ya guys. Grammar ini digunakan di kalangan teman atau orang-orang yang sudah dekat saja memang nih ya. Tuh. Nah ini mungkin juga bisa dibilang grammar paling umum sebenarnya nih ya. Gak mungkin gak digunakan dalam percakapan keseharian kita itu. Nah 밥 먹을 거야 gitu. Gue mau makan gitu. Nah 잘 거야 gitu. Mau bobo gitu. Tapi gak mungkin lu ngomongnya nah 잘 것이다 gitu. Gak mungkin. Aneh, bener-bener. Atau kalau lagi mau menyemangati orang bisa juga nih dipakai ya 잘 될 거야, Kevina 잘 될 거야, bakalan lancar lah gitu. Mirip dengan kata penyemangatnya Indonesia nih ya, kamu pasti bisa kok gitu. Semua pasti akan baik-baik saja gitu nih ya, 잘 될 거야, 할 수 있을 거야 gitu nih ya. Oke, terus kita akan bahas nih ya. 닿을 듯 말 듯 간절히 바랬던 따스함이. Kita berdoa untuk kehangatan yang seperti hampir bisa bersentuhan. Atau nih ya, kehangatan yang aku rindukan seakan-akan aku bisa menyentuhnya. Ini agak ambigu ya. Agak susah diartikannya memang ya. Dan det nih ya, det itu artinya seakan-akan atau seolah-olah. Atau hampir atau seperti. Banyak ya. Banyak, kayak pokoknya belum yakin gitu nih ya. Pokoknya makna yang ingin disampaikan itu kayak kayaknya belum yakin gitu lah pokoknya nih ya. Nah jadi kalau di lagu ini sendiri nih ya, para member Astro ini kan ceritanya merindukan kehangatan nih. Yang padahal mereka belum tahu atau belum yakin mereka sebagai pasangan kekasih itu nantinya sebenarnya bisa bersentuhan atau enggak gitu ya. Lo yang jelasin aja bingung kayaknya. Pokoknya jadi intinya kayak jadi bersentuhan aja belum tentu bisa. Kok udah bisa kayak merindukan kehangatan gitu kan ya, maksudnya. Pusing juga ya sebenarnya. Pusing, gue dengerinnya iya kayaknya, tapi bener gak gitu? Tapi kalau misalnya denger bahasa Korea sih ngerti-ngerti aja. Ngerti-ngerti aja kayaknya, tapi kalau diartiin ke bahasa Indonesia gimana ya? nih ya? Gitu nih. Walaupun memang agak bingung nih ya, karena liriknya terlalu puitis nih ya, tapi bener sih kayaknya yang tadi Kevin bilang nih. Kalau contoh dalam kesehariannya nih ya, biar lebih gampang, kayaknya bakal turun hujan deh. Be olded maldet gitu. Atau misalnya si Kevin lagi nyetir, terus gue bilang ke Kevin, itu restorannya tuh udah kelihatan belum tanda atau pelangnya gitu. Terus Kevin bilang, boiled maldet gitu nih ya, kelihatan gak kelihatan sih gitu. Betul banget. Nah barusan adalah pembahasan lagunya Astro, Nok, Nol Chajaka. Astro lagunya romantis juga nih ya. Sayangnya harus dibahas lagi lagu-lagu romantis seperti ini sama Kevin. Gue juga awkward sih ya setiap bahas lagu beginian sama lu gitu. Guys, sayangnya waktu kita sudah habis nih ya. Jangan lupa untuk stay tune di hari yang sama setiap hari Minggu lewat Camajaya FM 102,6 dan gelombang pendek KBS World Radio, dan tentunya di YouTube juga. Yuk sekarang kita dengerin lagunya Astro dengan Nok atau Nol Chajaka. Sampai bertemu lagi minggu depan. 다음 주에 만나요.